cuma ngelaksanain apa yang harus aku kerjain aja. Ya. Jadi sekarang ada pengalaman kemarin-kemarin juga Jui megang uang, Jui juga nggak ngerti namanya anak kecil ya. Dia tuh nggak ngerti manage uang, nggak pernah punya barang. Nah akhirnya setelah aku ambil alih, ya alhamdulillah dia mau apa aja ada. Kapan aja misalnya, ma aku boring, aku mau liburan ke sana, pergi. Ma aku mau ini, ada, mau apa aja ada. Jadi manage semua ya, sampai pacar juga di manage. Iya, sip, nanti kita panggil lagi. Tapi saya seneng ya, maksudnya melihat kekompakan ibu dan anak ini dan akhirnya dari Anissa Bahar juga tambah sayang sama anaknya. Kan yang lebih miris adalah ketika kita melihat satu keluarga yang memang sudah bersama, tapi ketika orang tua itu tidak mau mengakui itu anaknya, itu kan miris. Ya, seperti itu. Maksudnya ya karena ini kan mirip. Kalau ini kan mirip. Oh, mirip. Akhirnya benar mengakui. Tapi kan yang ketika miris itu ketika anak itu tidak mirip bapaknya, itu kan miris. Aduh. Jadi apa ya? Enggak, udah benar. Tragis, bentar. Terus tragis. rasnya beda. Terus rasnya beda lagi. Iya, menurut seorang Anissa Bahar itu seperti apa? Yang tidak mengakui. Gini, kalau aku kan dulu punya alasan sendiri ya. Iya. Kenapa aku bukan nggak ngakuin? Sebab dulu kan memang aku terikat kontrak sama satu Jadi banyak label. tekanan-tekanan. Jadi aku memang nggak boleh ngakuin aku udah menikah, nggak boleh apalagi sampai ngakuin anak. Tapi kalau dibilang nggak ngakuin benar sih nggak ya, karena susunya Jui semua kan masih aku yang supply gitu. Oh, iya, oke. Dan ini yang membuat saya kagum melihat untuk Anissa Bahar dan juga Juwita Bahar ini. Tapi emang ada ya, tapi emang ada orang yang nggak mengakui anaknya gitu. Jangan diterusin itu, kita cerita lain aja, Ten. Ntar Enggak, akhirnya maksudnya kita aku enggak namu ngomong- di sini akhirnya ribut berdua gitu. Ya, mungkin gini loh, mungkin banyak faktor hal seperti itu, tapi nggak semua. Ma, mungkin sebenarnya tuh anaknya nggak mau ngakuin bapaknya, bahkan dia. Oh, iya. Masalahnya nggak mirip. Tapi kalau Jui ngakuin mama kan karena mama cantik. Oh iya, Mam. Iya, pasti. Iya tuh, itu kompak. Saya senang banget. Gara-gara lu Ben, gua yang sakit tuh Ben. Sabar Pak. Oh iya. Pak. Balik lagi nanya sama Teteh nih. Kan stigma masyarakat ini udah menilai Teteh ini kan pembohong secara publik ya. Iya. Istilahnya ini kan kebutuhan bisnis pada saat itu kan. Istilahnya dari dunia rekaman nggak boleh mengakui begini. Iya. Pada saat itu perasaan sebagai seorang ibu gimana ngebohongin diri sendiri? Berkecamuk, aku nangis terus sampai aku depresi. Sampai sempet sakit kan? Depresi, aku sempat Iya. akunya yang depresi. Waktu itu aku depresi sampai aku dibawa ke orang pinter karena aku tuh udah stres banget. Pakai telur. Depresi, tekanan. Kalau pakai telur yang satu lagi. Keluarnya silet nanti. Jadi enggak cuma diobati secara mentalnya aja supaya kita tuh kembali lagi normal. kembali ke maksudnya ya udah ini mungkin jalan Tuhan seperti ini orang menghujat saya karena saya tidak mengakui anaknya, padahal sebenarnya hati saya berkecamuk, padahal di balik semua itu ada yang harus saya perjuangkan, yaitu buat masa depan anak saya sendiri. Kalau saya waktu itu semena-mena saya mengakui, akhirnya saya dituntut sama pihak manajemen, sama pihak label, kan yang rugi kan bukan cuma saya pribadi tapi Juwita Jelita juga. Kalau saya waktu itu saya melawan dengan mengeluarkan jelita yang ada sama saya melakukan pembelaan diri. Saya nggak mungkin nggak ngakuin anaknya satu aja ada sama saya kok, kan gitu kan istilahnya. Saya kalau waktu itu saya jahat saya bisa tampilin jelita juga di publish, tapi saya nggak mau. Itu kalau kena sanksi berapa waktu itu kan ada sanksinya kan? Dulu mahal. Berarti Banyak. pada saat itu Juwita masih kecil ya? Masih kecil. Perasaan Juwita pada saat itu seperti apa? Karena memang belum ngerti juga, cuman ya agak sedih juga sih, ternyata orang yang di sebelah aku bukan mama aku pada saat itu, tapi mama tiri aku. Tapi sempat polos juga kan nggak mengakui mamanya waktu itu ya. Iya, karena sebel awalnya sama mama. Karena sebel. Pokoknya- Karena ada omongan-omongan. Ada yang Waktu itu kan ada mendoktrin. ucapan Ada yang doktrin. bos masih ingat, pokoknya nggak akan mengakui mama, yang ada di samping aku adalah papa aku, kan gitu waktu itu ya.
Ya, kalau Masih nggak salah masih ya. kecil. Jatuh sakit ya. Ya, jatuh sakit ya siapa yang Nah yang akhirnya berusaha seorang untuk ibu, ini ya? seorang Ya, aku. Anissa Bahar bagaimana menjadi seorang ibu ya di situ Iya. menjadi seorang dewinya akhirnya sampai sembuh. Seorang Ya. ibu, seorang bapak, ya semuanya aku. Semua. Jadi aku cari duit siang malam buat ngobatin dia. Waktu itu kan berobatnya aja sehari aja kamarnya aja 6 juta. Dan ICU koma berapa hari kan? Iya. Jadi aku merelakan mobil yang baru aku beli dengan hasil jerih payahku, Dijual lagi. mobil yang aku pengen banget, Mercy 2 pintu, aku jual buat bro. Oke, berarti kalau Jui melihat perjuangan mama, ya begitu sayang sekali sama Jui. Apa sih yang sudah Jui lakukan sekarang ini? Mungkin juga sudah punya penghasilan yang lebih, ya. Iya. Apa yang sudah Jui lakukan untuk buat bisa mama. membahagiakan mama dan apalagi perjuangan mama yang tidak bisa dibalas dengan sebuah Untuk materi. pengabdiannya lah. Karena memang semua mama juga yang manage, jadi mama yang tahu gitu. Aku cuma ngelaksanain apa yang harus aku kerjain aja. Ya. Jadi sekarang ada pengalaman kemarin-kemarin juga Jui megang uang, Jui juga nggak ngerti namanya anak kecil ya. Dia tuh nggak ngerti manage uang, nggak pernah punya barang. Nah akhirnya setelah aku ambil alih, ya alhamdulillah dia mau apa aja ada. Kapan aja misalnya, ma aku boring, aku mau liburan ke sana, pergi. Ma aku mau ini, ada, mau apa aja ada. Jadi manage semua ya sampai pacar juga di manage. Semuanya sampai pacar pun aku yang manage. manage Aku yang ya. Audisi aku yang- juga ya? Audisi. Ikut audisi pacar. Tapi ini mama suka antara Juwita sama Jelita suka ada cemburuan-cemburuan nggak pilih kasih. Misalnya mama lebih sayang ke Jelita atau lebih sayang ke Juwita gitu. Kalau aku sih pikir nggak ada aku sayang memihak satu sama yang lain gitu. Karena aku porsinya gini loh. Porsinya kenapa aku membelikan Juwita apa yang Juwita mau? Karena memang apa? Karena memang penghasilan dia banyak, lebih banyak daripada Jelita. Jelita masih lebih di bawah dia. Jadi aku mesti ngatur dong. Kebutuhan kamu apa sayang? Jadi jangan sampai dia over budget kan. Iya. Jadi aku lebih kenapa Juwita mau apa semua ada karena kan memang duit dia ada. Oh. Dan aku juga harus kasih dong orang punya dia Hak juga. dia ya. Tapi Juwita berhasil juga tidak lepas dari peran seorang bapak ya. Ya kan? Pastinya. Apa yang Juwita lakukan untuk bapak? Katanya dengar bapak kondisinya lagi sakit ya. Udah sembuh, Udah sembuh? Ya Jui ya. Udah sembuh kok. Udah sembuh. Iya, sudah sembuh. Jui Emang mau kemarin- bicara tentang untuk apa dengan bapak nih? Jui mungkin bapak lagi nonton. Kemarin papa sakit apa? Ini agak ada gula ya. Ada gula, ada darah diabetes. tinggi. Oh, darah tinggi. Tapi enggak kok, kemarin kita ketemu, Jui Oh ya? Ketemu? kemarin ketemu. Mbak Nisa ketemu terakhir kapan dengan Bang Hansol? Kemarin ketemu, sempat ketemu di jalanan gitu. Di jalanan lagi ngapain di jalanan? Enggak, aku mau berangkat, Pas aku di mau pertengahan. berangkat, iya mau berangkat. Terus udah gitu ngeliat ketemu papanya lagi mau ke apartemen. Sorry kak ya, aku kan manggilnya kakak kan. Sorry ya kak, aku duluan gitu. Iya. Juwita nggak main lagi ke Cipondo, Tangerang sekarang. Udah lupa sama Cipondo. Enggak lah. Nggak lupa karena memang itu tempat lahir aku, Ya, Tangerang. Jui, kalau mungkin papa nonton saat ini, Jui mau ngobrol nggak sama papa? Mau menyampaikan apa buat papa? Dulu makan dulu Papa. Iya, paling papa jaga kesehatan aja, mama juga. Karena papa kan suka motor-motoran dia. Iya. Suka kemana-mana tuh naik motor, mau dia nge-jam latihan sama temen-temennya dia naik motor, walaupun itu malam. Ya harus dijaga pola makannya juga. Iya. Karena dia punya diabetes, dia punya darah tinggi, dia punya kolesterol gitu. Ya pokoknya yang paling penting papa harus jaga kesehatan itu aja. Juwita punya ada waktu dalam sebulan berapa kali bertemu dengan bapak? Sering sih, sering. Kadang papa yang nyamperin aku atau aku yang karena ke rumah aku papa. suruh gitu. Oh, Mbak Nisa nggak membatasi ya? Justru aku yang nyuruh. Heeh. Sayang, nih kamu ada rezeki, ajak papa makan, ajak adik-adikmu makan. Walaupun bukan satu darah, anak bukan beda ibu, Beda Ibu. seumuran sama dia. Karena waktu itu kan memang papanya dia kan married kan, udah seumuran sama dia. Jadi aku yang nyuruh, aku yang ngajarin dia untuk ya berbakti kayak gitu. Aku yang ngajarin, makanya Bertoleransi ya dengan apa yang aku saudara-saudara. ajarkan sama papanya ajarkan dulu itu sangat bertolak belakang. Karena aku, kalau papanya dulu kan dia nggak boleh ketemu aku, kalau aku enggak. Malahan kamu harus datengin papa, kalau lebaran juga, kamu ke papa cepetan, karena aku yang ngajarin anak. Karena kan itu peran ibu ya, Iya. dan kewajiban seorang ibu untuk bisa mengajarkan anaknya untuk ke arah yang baik. Jui,
Karena kalau lagi main ke tempat papa, ketika Jui lagi pulang, papa suka sedih gak sih? Iya. Apa nasihat papa buat kamu kalau bertemu? Ada pesan? Pastinya sih dia juga nyaranin aku untuk jaga kesehatan, jaga badan terutama. Jaga badan karena papanya nggak suka dia kalau dia gemuk. Karena papa orangnya paling keras kalau untuk masalah badan aku. Dari dulu aku